Mari kita bersama-sama membaca kitab suci Yohanes pasal ke-7. Kita membaca dari ayat pertama dengan bergiliran. Saya ke-1, saudara kedua, dan seterusnya. Injil Yohanes pasal ke-7 dari ayat pertama. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kabarnya. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Saya kira sampai di sini dulu kita membaca kitab suci. Pasal ke-5 adalah permulaan kesulitan yang terjadi pada Yesus. Pasal ke-6, Yesus sekali lagi mempamerkan kuasa ilahinya dengan memberi makan kepada lebih dari 10.000 orang. Dan saudara-saudara, sesudah itu mulailah dengan khotbah yang sangat sulit diterima tentang firman menjadi daging. Jika engkau tidak makan dagingku, engkau tidak minum darahku, engkau tidak ada hidup kekal di dalam dirimu. Dan di situ mulai terpisah orang-orang yang datang hanya untuk mencari mujizat, hanya untuk mencari makanan. Mereka jauh dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini sangat penting. Sangat penting terjadi satu kesempatan untuk menyaring siapa yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus. Banyak pendeta telah menciptakan motivasi palsu. Banyak pendeta telah mengkelabui Injil yang benar. Banyak pemimpin-pemimpin telah mengkaitkan sesuatu daya tarik kekristenan yang tidak benar untuk mendapatkan banyak jiwa yang sesungguhnya tidak mau Tuhan. Akhirnya kelihatan perkembangan kekristenan yang begitu semarak, begitu berapi-api, begitu maju. Tapi akhirnya adalah kekristenan yang dirugikan. Saya tidak tahu engkau suka gereja yang mana. Gereja yang enak, gereja yang semua dulu sudah disiapkan. Gereja yang tidak pernah menantang kamu. Harus berjuang, harus pikul salib, harus menyangkal diri, harus mengikut Tuhan. Saudara-saudara, saya dari kecil diuji oleh Tuhan dengan segala macam kesulitan. Sejak umur 3 tidak ada ayah. Semenjak umur 15 tidak lagi minta 1 rupiah dari ibu. Dan seumur hidup tidak minta scholarship. Tidak pernah minta tolong orang kaya. Tidak pernah saya menjadi orang yang bersandar kepada siapapun. Kecuali berdoa kepada Tuhan. Bersandar kepada Dia. Mengikut teladan Yesus Kristus. Dan patuh kepada pimpinan Roh Kudus. Dan berjuang sampai hari ini. Saudara-saudara. Lalu saya melihat begitu banyak gereja yang begitu gampang. Banyak pendeta yang begitu menjanjikan janji yang kosong. Dan memberikan sesuatu keadaan yang kelihatan indah sekali. Lalu mengkalabui dan merusak motivasi orang yang datang ke dalam gereja. Lalu saya melihat bahwa kekristenan dirugikan, digerogoti oleh ajaran yang salah. Khotbah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan jiwa-jiwa yang tidak sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kemarin dia berbicara dengan satu pasang suami istri dari Beijing dan Xiamen. Mereka baru menikah. Tentang siapakah diberkati oleh Tuhan di dalam pelayanan. Lalu saya tanya,
Orang yang kelihatannya luar biasa suksesnya. Mendapatkan puluhan ribu anggota. Tapi sesudah itu biar kekristenan dihina oleh puluhan juta orang. Lebih kelihatan melayani Tuhan. Atau orang yang ditangkap oleh Tuhan. Ditangkap oleh komunis. Masukkan ke penjara. Dan berpuluh-puluh tahun tidak bisa berkhotbah. Tapi akhirnya mengakibatkan ratusan juta orang di dunia menghargai dan menghormati kekristenan. Yang mana hamba Tuhan? Wang Mingtao dipenjarakan 25 tahun. Waktu dilepaskan sudah umur 82. Tidak bisa khotbah. Dan selama 25 tahun dia tidak boleh mendekati gereja, tidak boleh berkhotbah, tidak boleh naik mimbar. Sehingga seolah-olah dia sudah kehilangan makna hidup, kehilangan kekuatan pelayanan, kehilangan kesempatan menjadi pendeta karena hidupnya di dalam penjara. Seorang diri, istrinya di luar. Sukses? Tidak. Gagal? Iya. Ini menurut manusia. Tetapi melalui seorang pendeta yang begitu setia sampai akhirnya membela kebenaran. Nah, harus ditangkap di dalam penjara 25 tahun. Seluruh dunia ratusan juta orang melihat kekristenan di Cina sungguh-sungguh. Pendeta itu setia. Dan seluruh dunia menghormati. Saudara-saudara, pada waktu Billy Graham mau ke Tiongkok, dia tidak berani mengunjungi gereja lain kecuali mengunjungi Wang Mingtao terlebih dahulu. Dan Wang Mingtao tanya, setelah mengunjungi saya, dia mau kemana lagi? Dia mau pergi lihat gereja-gereja di bawah kontrolan pemerintah komunis. Wang Mingtao jawab, kalau begini, tidak usah lihat saya. Ini orang bertulang. Ini orang bukan asal datangi orang terkenal lalu dia senang karena namanya lebih besar. Tak perlu. Saya tidak butuh seseorang yang juga datang meninjau saya, juga datang ke gereja-gereja yang kompromi sama komunis. Tak butuh. You need not to come to see me. I do not need you. Wang Mingtao mengatakan kalimat itu, lebih banyak orang menghormati dia. Di Tiongkok ada dua macam gereja. Satu macam gereja disebut family church. Satu macam gereja diberi nama Three Self-Movement Church. Pada waktu Wang Mingtao dimasukkan dalam penjara, maka komunis mendiri satu asosiasi gereja. Semua gereja yang masih mau hidup, masih mau berbakti, harus daftar nama. Semua anggota kasih saya daftarnya. Sehingga pendeta dikontrol dan diberi gaji, dan anggota-anggota namanya semua terkontrol. Semua pemerintah yang melawan Tuhan menginginkan menjadi pimpinan gereja. Dan gereja selalu mengetahui bahwa pimpinan gereja hanya satu, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Wang Mingtao tidak setuju itu. Maka dia ditangkap, dia dipenjarakan. Dia dikasih lampu berpuluh-puluh ribuan dari pagi sampai malam 24 jam. Sampai syarafnya terkacau. Akhirnya dipaksa menanda satu surat. Setelah dia tanda, lalu dia baru boleh tidur. Lampu ditutup, dia boleh mengasuh dan dibawa keluar dari kamar interogasi itu. Sesudah besok paginya di surat kabar dimuat bahwa pendeta terpenting di Beijing telah mengaku dia adalah antek-antek imperialisme. Dia adalah seorang menjual negara, pengkhianat daripada negara Tiongkok. Karena dia pernah menjadi antek-antek, terima uang menjilat orang barat. Dia dah tahu. Waktu dia bangun, setelah tidur, orang kasih tahu sama dia. Tahu-tahu, engkau kemarin tanda tangan apa? Saya terlalu capek, lampu terlalu keras, lalu saya tanda tangan. You tahu tanda tangan di belumnya, sebelum itu tulisan ada, saya mengaku, saya seorang pendeta pengkhianat negara. Saya seorang pendeta yang menjual negeri. Saya seorang yang menjilat imperialisme. Menjadi lawan daripada seluruh rakyat Tiongkok. Saya sekarang mengaku dosa kepada seluruh rakyat. Saya minta ampun seluruh rakyat. Saya pendeta palsu. Itukah yang ditulis? Dan itukah yang saya tanda tangan? Iya.
Dia berjalan di tengah jalan, menjantak rambutnya dan berteriak-teriak, saya Yudas, ampuni saya ya Tuhan, saya telah menjual engkau. Seluruh Tiongkok melihat saya antek-antek yang imperialisme. Selama ini saya berpuluh-puluh tahun berkorban menjadi pengkhianat negara dan rakyat. Ampuni saya. Waktu dia terus menangis, dia berjalan mau apa? Mau kembali kepada pemerintah komunis. Mengatakan aku menyesal, aku tanda tangan. Tolong ditulis lagi di surat kabar. Saya terpaksa tanda tangan karena syaraf sudah kacau dengan lampu berpuluh-puluh ribuan. Siapa mau peduli kamu? Kamu sudah tangannya itu. Tidak usah bicara lagi. Tidak, saya minta koreksi. Tidak bisa. Akhirnya masuk penjara 25 tahun. Sesudah itu gereja Three Self Movement seluruh Tiongkok menamakan diri patriotis. Orang yang mencinta negara. Gereja yang sungguh-sungguh patuh kepada pemerintahan komunisme di bawah Mao Zedong. Lalu ada orang Kristen yang terlalu sedih. Mereka keluar dari gereja. Tidak lagi masuk gereja. Mereka masuk di rumah-rumah. Diancam, diinterogasi, dikelilingi oleh itu polisi-polisi. Mereka berusaha berbakti, berdoa, tapi tidak banyak bersuara dengan nyanyian keras. Akibatnya gereja-gereja ini benci sama gereja-gereja yang telah kompromi sama komunisme. Sampai hari ini di Tiongkok dua macam gereja. Three Self Movement dan Family Church. Semua pendeta kalau keluar batas saya di Tiongkok dipakai Tuhan luar biasa. Banyak orang dengar khotbah saya. Itu berkhotbah di Three Self. Dan sampai hari ini saya tidak mau. Saya bukan orang yang main-main. Sebelum saya berbakti dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dengan air mata tangisan saya mengatakan, jikalau tidak ya tidak, jikalau iya saya setia sampai mati. Dan saya minta kuasamu dan kesucian hidup mengkonfirmasikan pelayanan saya dan tekad bulat saya itu sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Saya tidak ada kesempatan masuk penjara. Saya berada di Indonesia yang masih memberikan kebebasan. Dan ini semua membuktikan anugerah Tuhan melebihi daripada apa yang kita patut. Apa yang berada di pikiran saya sama apa yang berada di pikiran banyak pendeta di Indonesia lain. Apa yang saya khotbahkan kepada kamu dengan apa yang kau dengar di gereja lain juga lain. Karena saya tidak mau hiraukan urusan pribadi, urusan manusia. Saya menghiraukan bagaimana gereja sebagai sesuatu tubuh Kristus. Sesuatu mempelai perempuan daripada Kristus yang hatinya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Engkau tidak heran kenapa patung kritik ini kritik itu seperti sendirinya benar semua tidak benar. Itu bukan motivasi saya. Motivasi saya adalah kita harus menjadi orang Kristen yang sejati. Dan saya tidak boleh membuat kamu mempunyai motivasi yang salah. Sehingga kelihatan saya lebih bertumbuh, lebih berkembang. Kalau saya mau lebih sukses menurut mata dan ukuran manusia, gampang. Saya kompromikan khotbah saya dengan bakat dan dengan humor. Dan dengan segala kemungkinan saya dengan fasih lidah. Mendapatkan anggota lebih banyak, gampang. Jangan bicara hal-hal tertentu. Jangan menyinggung orang-orang tertentu. Jangan membicarakan agama tertentu. Lebih banyak orang datang kepadaku, gerejaku lebih besar. Tetapi apa gunanya jikalau aku tidak menyenangkan Tuhan, hanya menyenangkan manusia. Saya tadi mengatakan ada waktunya perlu saringan. Saringan kadang-kadang melalui komunisme. Saringan kadang-kadang melalui firman yang terlalu sulit diterima. Di pasal 6 bagian akhir justru Yesus Kristus berkata tentang makanlah dagingku, minumlah darahku. Apa ini? Bukankah Musa telah mengajar tidak boleh minum daging? Tetapi orang ini yang dari Galili telah menjadi penyeleweng, telah menjadi bidat, telah mengajar hal yang melawan kitab suci. Mengapa kita harus minum darahnya? Khotbah apa ini? Khotbah ini terlalu sulit. Ada yang menyerang dia, ada yang meninggalkan dia. Tersaring. Lebih baik disaring sekarang. Karena waktu Yesus Kristus datang disaring.
engkau ke neraka tidak ada waktu bertobat. Banyak orang termasuk pemimpin-pemimpin majelis pendeta-pendeta yang kira saya sudah mempunyai kedudukan tinggi. Saya pasti menjadi pemimpin yang diterima oleh Tuhan. Tidak tentu. Saya takut. Paulus sendiri takut. Jangan-jangan saya mengabari Injil kepada orang lain. Tetapi akhirnya saya terbuang. Kalau Paulus pun takut dia sendiri yang mengabari Injil bergiat akhirnya terbuang. Siapa Stephen Tong? Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu kira kau bisa hindar daripada kemarahan Tuhan. Saringan daripada Tuhan. Jangan main-main. Barang siapa yang bermain-main dengan diri, dia akan menyerahkan diri ke dalam tangan iblis. Jangan siapa yang bermain-main dengan waktu, dia akan tergugur dan kesempatan diambil habis. Barang siapa yang bermain-main dengan firman, dia akan menjadi dikurung oleh ketidakpengertian firman di dalam penjara kebodohan sendiri. Barang siapa bermain-main dengan Tuhan, dia tidak bisa lagi naik banding. Karena Tuhan adalah yang paling tinggi. Saudara-saudara, saya sangat kagum di dalam sejarah orang yang mati untuk Tuhan. Orang sungguh-sungguh setia dan tidak berkompromi. Itu semua dosen saya yang asli. Ada orang tanya, Pak Tong, kamu sekarang masih banyak baca buku tidak? Kok banyak begitu banyak? Bisa selesai memberikan isi, lebih banyak isi. Saya tidak ambil banyak isi dari buku orang lain. Saya menjadi seorang pemikir jauh lebih banyak dari pembaca. Maafkan saya katakan waktu melihat tafsiran-tafsiran banyak yang sangat dangkal. Penulisnya sendiri tidak terlalu dalam mengerti Alkitab. Saya harus berakar sendiri. Dan menjadi orang yang patuh kepada seluruh kitab suci. Lalu menjadi orang innovative dan original thinker with creativity yang tidak ada pada orang lain. Kalau tidak, saya tidak bisa memimpin dunia ini. Saya tidak harap khotbah itu kau senang sudah saya puas. Tidak. Saya harap khotbah saya nanti akan merubah seluruh dunia. Termasuk gereja-gereja barat. Dan orang-orang yang anggap diri sudah ada akademis. Sudah mengerti banyak. Saudara-saudara sekalian. Maka saya bersyukur bertuhan abad ke-20. Di tengah-tengah orang Kristen susah, miskin, sangat teraniaya dan banyak-banyak yang telah menderita berat di Tiongkok. Tuhan mensisakan atau memelihara, menjaga beberapa tokoh yang tidak pernah berkompromi, setia sampai mati. Dan pada waktu terakhir kali Wang Mingtao dikunjungi oleh 2 orang dari Hong Kong. Yang satu nyonya pendeta yang saya kenal karena saya pernah berkhotbah di gereja suaminya. Dan diberikan hanya 2 menit boleh ketemu Wang Mingtao. Dari Hong Kong mereka ke Guangzhou, dari Guangzhou ke Beijing, dari Beijing minta izin kepada pemerintah boleh lihat Wang Mingtao. Hanya diberi 2 menit. Mau bicara apa? 2 menit selesai. Akan dibawa kembali dengan brogolan rantai masuk penjara. Saudara, waktu ketemu Wang Mingtao, tanya, bagaimana engkau? Dijawab, jangan banyak pikirkan tentang saya. Kabarkan Injil dan setia kepada Tuhan. Adakah kalimat yang kau ingin kami bawa pulang ke Hong Kong? Dikatakan kepada seluruh dunia. Yang sudah umur tua, Wang Mingtao sudah hampir tuli dan buta. Dengan kalimat yang sangat keras suaranya. Jangan lupa berdoa terus. Dan harus harap Yesus akan datang. Hidup suci dan kabarkan Injil. Setia sampai mati. Sudah 2 menit dibawa masuk. 2 orang ini dengan air mata. Pulang ke Hong Kong. Dan bicara itu kepada saya. Saudara-saudara, kekristenan bukan main-main. Kekristenan adalah satu-satu agama yang harus mengambil jiwa anak Allah yang tunggal dipaku di atas kayu salib. Baru orang-orang bisa diselamatkan. Kekristenan adalah agama di mana Paulus harus dipenggal kepala. Petrus harus disalib terbalik. Rasul-rasul harus satu persatu mati di tempat mereka menginjili. Baru sampai sekarang.
Kekristenan bukan sebagai kata ayo percaya nanti akan menjadi kaya. Percaya nanti akan menjadi sukses. Kalau kaya, sukses, lancar. Engkau memberikan 1 juta akan dikembalikan 10 juta. Itu ada penipu-penipu yang nanti akan minta. Itu adalah setan yang pakai jubah malaikat untuk menjadi pemimpin gereja. Yang memalsukan firman Tuhan. Yang merusak motivasi manusia. Kelihatan gereja yang sukses, ribuan orang menjadi anggota. Kenapa ya gereja-gereja yang pendetanya suci kok tidak berkembang? Kenapa gereja yang berkembang dengan anggota banyak sekali, pendetanya banyak berzina, keuangan tidak beres? Inilah akhir zaman. Inilah cara setan merubah kekristenan. Bukan jalan salib, jalan enak, jalan lancar, jalan sukses. Jalan menjadi kaya raya, tidak usah pikul salib. Kadang-kadang saya menjadi takut kalau kita kelihatan lancar, kelihatan enak-enak. Dan saya juga tidak rasa kita harus sendiri cari kesiksaan untuk menganiaya sendiri baru diberkati Tuhan. Paulus berkata, aku mengetahui bagaimana menghadapi kekayaan. Aku juga mengetahui bagaimana menghadapi kemiskinan. Semua orang yang cinta Tuhan, mengingat cinta Yesus Kristus dan kematian di atas kayu salib, harus disiplin sendiri. Harus sungguh-sungguh memelihara hidup yang tidak menyeleweng dari firman Tuhan. Ada kesempatan menjadi kaya melalui rayuan iblis, tolaklah. Ada pencobaan-pencobaan dan hal-hal yang membawa kita menjadi gampang tetapi jerumus ke dalam dosa. Janganlah kompromi. Saudara-saudara, kita lihat pasal 6 saringan terjadi. Dan orang Kristen palsu dikeluarkan, disingkirkan. Yang cari mujizat silakan pergi. Yang cari makan roti silakan pergi. Lalu Yesus bertanya, engkau juga tidak pergi? Engkau tidak pergi juga seperti mereka? Petrus mewakili orang Kristen yang sejati dari seluruh zaman menjawab, kepada siapa lagi kami harus pergi? Kami harus pergi kepada siapa lagi? Kecuali engkau. Engkaulah satu-satunya yang kami datang untuk firman yang hidup. Because you have the eternal word, so we shouldn't go to other place. Nah, inilah saringan dengan satu prinsip yang datang kepada Tuhan harus bermotivasi mau firman yang sejati. Saudara-saudara, dengar firman bukan hanya datang ke gereja terus kipas-kipas begini. Dengar firman adalah dengan hati yang berhasrat mau tahu setiap kalimat itu apa artinya. Lalu bersedia menjalankan. Saya makin tua makin berjanji. Setiap kalimat yang keluar dari mulut saya di atas mimbar, saya harus jalankan. Tidak ada satu kalimat yang hanya basa-basi. Tidak ada satu kalimat yang main-main. Lalu saya berkata kepada Tuhan, biar firman-Mu yang terhormat itu betul-betul dihargai oleh manusia. Kita kekurangan pendeta. Ada yang sudah dihabiskan pergi. Ada yang sudah mau pergi. Sebelum pergi 2 bulan tetap dihabiskan. Dia sudah rencana tidak mau di sini. Maunya apa? Maunya dijadikan pendeta. Bukan mau melayani gerakan reform. Kalau saya mau bicara terlalu banyak hal yang kecewa. Tapi saya mengetahui manusia boleh main-main, tidak bisa bermain-main dengan Tuhan. Saya mengharapkan lebih banyak orang dibangkitkan, lebih banyak orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri. Lebih banyak pemuda yang meneruskan langkah-langkah yang ditinggalkan oleh orang suci yang lampau. Sehingga pekerjaan Tuhan yang murni tetap boleh dipelihara di dalam dunia, di dalam abad 21 ini. Termasuk kamu. Kalau engkau sadar ada panggilan Tuhan, jangan tolak. Jangan takut. Jangan kurang iman. Karena pendeta yang saya undang ke pusat, ada pendeta yang pergi saya utus dia untuk mengisi ke sini ke sana. I'm not an audience pleaser. Saya bukan orang yang menyenangkan pendengar. I'm only pleasing my God. Pleasing the crucified and resurrected Jesus Christ. Menyenangkan dia yang disalib. Menyenangkan dia yang bangkit. Itulah tugas kita.
Maka pasal 6 selesai, saringan sudah selesai. Sekarang kita lihat ada saringan lebih ketat lagi di pasal ke-7. Apa yang kau dengar dalam kupasan daripada Yohanes ini adalah hal yang benar-benar terjadi, tetapi sayang di dalam komentari Yohanes hampir banyak penulis tidak menyinggung. Itu yang saya kira. Saya bukan tidak mau baca, saya baca. Tapi saya akan memikir lebih dalam daripada buku yang sudah dicetak. Apalagi kalau buku-buku itu dicetak dan kurang mengerti dalam dan hanya untuk cetak ganti duit saja. Maka mari kita mengerti firman Tuhan jauh lebih dalam dari apa yang sudah dikupas di dalam so-called academic world. Pasal 7, sesudah itu Yesus berjalan keliling di Galilea. Sebab dia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Hanya ayat ini saja bisa timbul beberapa macam komentar. Ternyata Yesus takut mati. Maka Yesus sekarang di Galilea lebih aman. Play safe. Yesus tidak suka di Yerusalem. Karena di situ banyak musuh. Inilah caranya melayani Tuhan dengan pinter. Pintar, cari tempat yang enak, cari kota yang safe, cari tempat yang gajinya lebih besar. Karena kamu diuji, dilatih, dilengkapi dan menjadi seorang pengkhotbah yang cukup baik di sini. Semua gereja perlu pendeta seperti itu. Tetapi engkau harus melayani mana? Jangan tanya saya. Engkau harus doa kepada Tuhan. Saya tanya satu persatu. Iya, didekati sama gereja, didekati sama gereja. Saya bilang silakan pergi. Kalau itu memang kehendak Tuhan. Jangan kira ada gereja memberikan kepada engkau honor lebih besar. Saya cepat-cepat naikkan supaya mempertahankan engkau. That is the worldly method. Not the kingdom of God. Saudara saya mendoakan semua yang masuk KRI harus susah dulu. Harus rela susah, rela tanggung pikul salib, rela mengalirkan air mata, rela menyangkal diri. Tapi saya juga berdoa kepada Tuhan. Semua hamba Tuhan di bawah saya pada waktu saya tua melihat mereka. Semua diberikan hidup yang cukup. Mempunyai rumah dan boleh baik-baik melayani Tuhan tanpa kebanyakan kekhawatiran. Ada anak-anak muda yang dilatih di bawah saya. Tahu motivasi saya tidak jelek. Tahu saya tidak memperalat dan tidak memanja. Saya tidak memakai mereka untuk membantu saya supaya saya lebih besar. Tidak usah. Sebelum didirikan GRI saya sudah besar. Saya tidak berniat untuk menganiaya siapa. Saya juga tidak berniat untuk memanja siapa. Dan saya tahu caranya menjadi hamba Tuhan selalu tidak gampang. Engkau lihat Daniel, engkau melihat Paulus, melihat Timotius, melihat semua yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka tidak pernah dimanja oleh Tuhan. Kalau mau pergi silakan. Satu-satunya gereja, mungkin ada yang lain tapi saya tidak tahu. Saya tahu dengan jelas kita selalu berkata-kata berkhotbah dalam isinya termasuk mengusir orang. Kalau tidak senang silakan pergi. Gereja Reform Injili Indonesia buka pintu besar-besar untuk siapapun yang dipimpin Tuhan untuk mendengar khotbah di sini. Tetapi tanpa rayuan dan tanpa menarik. Siapa pernah dengar saya bicara sama kamu? Tinggalkan gerejamu. Gereja saya lebih hebat, lebih baik. Tidak pernah. Satu kali pun tidak. Satu kali pun tidak di dalam penginjilan KKR. Belakangnya alamat jam kebaktian KRI. Silakan datang. Tidak ada. Coba lihat. Engkau segera dengar Injil. Mau pulang ke gerejamu sendiri. Silakan. It's up to you. We believe in religious freedom. Kita percaya itu engkau harus bergumul, engkau harus struggle, engkau harus ambil keputusan sendiri dengan pengertian yang matang dan dengan data yang lengkap. Bukan semau seseorang lain atau semau dirimu sendiri. Saudara-saudara, penyaringan itu dikerjakan. Maka seorang kaya mengatakan, kita ini di gereja lain dipuja-puji sama pendeta. Ini Stephen Tong keras sekali.
Inilah Yesus Kristus yang mengatakan, tidak pergikah kau juga? Lihat mereka sudah pergi. Pergilah. No. My Lord, I will not go. Go where? Because you have the eternal word, so I am here. Karena engkau mempunyai firman yang hidup, yang kekal, maka aku berada di sini. Sesudah itu, pasal 7. Pasal 7 dimulai dengan Yesus tidak mau di Yerusalem. Yesus tidak suka banyak tinggal di Yudea. Lebih suka keliling di Galilea. Karena apa? Karena di sini tidak ada orang mau bunuh dia. Tapi di Yerusalem banyak orang Farisi mau bunuh dia. Kalimat ini langsung mungkin ditafsirkan. Ternyata Yesus pun play safe. Yesus takut, khawatir tentang keamanan diri sendiri. Maka dia mengamankan. Dia menyelamatkan diri dengan cara tidak menghadapi kesulitan. Salah. Yesus tidak mau kemana atau mau kemana. Itu mempunyai kedaulatan ilahinya. Kalau Yesus takut mati, mengapa jadi manusia? Kalau Yesus takut mati, cari selamat, kenapa menjadi daging? Kalau firman tidak menjadi daging, tak mungkin dibunuh. Siapa bisa bunuh firman? Firman tak ada dagingnya, bagaimana dibunuh? Firman tidak ada darahnya, bagaimana dialirkan? Tetapi setelah menjadi daging dan darah, dia memang mungkin dibunuh. Justru untuk dibunuh, maka dia datang ke dunia. Justru untuk dibunuh, maka dia mau menjadi daging dan darah. Justru untuk dibunuh dengan mengalirkan darah dan kematian tubuhnya, dia mengatakan, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Dan ini darahku yang kualirkan bagimu. Supaya dosamu boleh ditebus. Jesus came purposely to be killed. Jesus came purposely to incarnate. To have a body with the blood and with the flesh. To be possible. To be able to be murdered. And to be hung on the cross. To be nailed on the tree. Itu sengaja. Maka ayat ini jangan ditafsirkan sembarangan. Maka kita harus bijaksana. Yesus pun tidak mau berada di tempat yang bahaya. Maka dia menyimpan diri di Galilea. Saya juga. Jangan pakai Alkitab seenak mungkin membela diri. Orang kalau baca Alkitab ya bukan mau taat. Mau memperalat. Kalau susah. Aduh kayak Ayub. Rupamu kayak Ayub. Kalau engkau lagi hebat. Saya diberkati Tuhan. Nah tentu. Keberkatan yang kau terima mungkin dari setan, dan tentu dari Tuhan. Jangan baca ayat untuk membela diri. Kita ini senang dipuji. Semua maki-maki orang lain kita paling ingat. Orang paling suka lupa. Waktu dimaki langsung ingat sampai mati. Ini psikologi. What is the most impressive thing and experience in your life? When you are hurt, when you are insulted. You never forgive others. And you remember forever and ever. Berarti you rohaninya jelek. Waktu kau mengatakan kalimat melukai orang lain, kau tidak sadar. Waktu orang lukai kamu ingat berpuluh-puluh tahun. Itulah kerohanimu yang rusak. Saya kalau mau menjadi orang seperti itu, saya bisa bunuh banyak orang. Orang benci saya, orang yang memfitnah saya, mengatakan kalimat puluhan ribu. Sampai sekarang, saya punya sikap adalah doakan dia sehingga dia sadar. Karena apa yang dia perbuat dia tidak mengetahui. Cintailah musuhmu. Kalimat itu perintah. Kalimat itu bukan untuk dihafal supaya engkau kelihatan sudah mengerti Alkitab. Kita dengar khotbah bukan untuk memperalat firman. Kita mendengarkan perintah bukan untuk mengetahui saya lebih hebat. Kita mengerti semua itu adalah untuk kita sadar kita harus menjalankan kita berapa kurang, berapa jauh dari apa yang sudah dituntut oleh Tuhan Allah. Sehingga kita harus selalu mentaklukkan diri supaya berkenan terus oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Ayat ini mengatakan Yesus tidak mau di Yerusalem karena di situ banyak orang membunuh dia. Ini membuktikan Tuhan berkedaulatan mau di mana. Kenapa Tuhan pakai saya di Indonesia, tidak di Amerika? Kedaulatan Allah. Kalau saya di Amerika berkhotbah dan sering diterima dengan baik di sekolah yang tertinggi dunia, bukankah saya lebih hebat?
lebih diakui. Saya berkhotbah di UC Berkeley, di Wheeler Auditorium. Hanya saintis yang terkemuka boleh bicara di situ. Dan saya berkhotbah di situ. 850 tempat duduk penuh. Tidak ada satu kursi kosong. Kenapa saya pilih kembali ke Indonesia? Karena tidak laku. Laku banget saya. Saya laku di Rusia, laku di Amerika. Di Moskow, saya khotbah di mana? Di aula komunis yang terbesar. Kita sewa, diizinkan. Saudara-saudara, saya khotbah di UPenn, saya khotbah di Harvard, saya khotbah di Boston, saya khotbah di MIT. Saya bukan pendeta biasa. Tetapi saya tidak anggap itu penting. Yang penting pimpinan Tuhan. Pada waktu saya mendirikan Gereja Reform Injili Indonesia. Hari-hari itu saya terkenal terlalu baik di seluruh dunia. Tapi Tuhan berkata, Indonesia perlu satu kubu reform. Perlu satu gereja reform. Karena seluruh Indonesia menyimpang ke dalam dua. Satu arah liberal yang tidak mengaku lagi Yesus. Satu yang tidak lagi mentafsirkan kitab suci sesuai dengan artinya. Akhirnya saya mendirikan gereja reform. Mulai sewa tempat di Granada. Wah, mahal sekali. Satu kali sewa waktu itu 550.000. Saya dari Malang, uang minim, tak cukup. Lalu saya berdoa setiap kali kalau tidak bisa bayar langsung jual mobil. Supaya tutup ongkos itu. Dan saya ambil keputusan 2 tahun tidak ambil honor, tidak ambil uang. Supaya pekerjaan reform bisa berkembang. Saudara sekarang pikir-pikir lagi banyak hal yang sangat menakutkan. Dan puji Tuhan, Tuhan memimpin sampai hari ini. Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan biar kita pelihara dengan baik-baik. Kenapa Tuhan suruh saya di Indonesia? Kedaulatan. Kenapa tidak di Amerika? Karena bukan untuk keuntungan pribadi. Saudara-saudara, kedaulatan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kita melihat pimpinan Tuhan ajaib. Tuhan kenapa tidak di Yehuda? Kenapa Tuhan di Galilea? Karena dia lebih suka keliling di Galilea. Dia tidak mau pergi ke Yudea. Sebab di situ banyak orang ingin membunuh dia. Mulai kapan? Mulai pasal 5. Sekarang pasal 7. Pasal 5 Yesus mengatakan, My Father does His work until now and me too. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku juga. Engkau hari Sabat bekerja, melanggar hukum masih berani sombong. Engkau berani menyamakan diri dengan Allah. Engkau berani menyebut Allah itu Bapakmu. Ini 3 dosa. Dosa melanggar hukum keempat. Dosa mempersamakan diri sebagai manusia dengan Allah. Dosa menyebut Tuhan itu Bapaknya. Kau berani menyamakan dirimu dengan Allah. Kau itu manusia. Yesus Allah yang menjadi manusia. Mereka tidak mau mengerti. Cuma mau mencomot-comot pengertian mereka yang fragmen. Pengertian yang fragmentary. Lalu mereka menganggap mereka paling benar. Tak mungkin salah. Menyerang Yesus Kristus. Dan karena mau membunuh dia, Yesus tahu. Maka Yesus tidak banyak waktu di Yerusalem. Ini kebaca. Kebaca dengan interpretasi yang salah. Oleh siapa? Oleh saudara-saudara sendiri. Saudara-saudara dia sendiri. Mengatakan kepada dia, engkau kenapa di sini? Berangkatlah dari sini, pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu jelas engkau lakukan perbuatan-perbuatan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Jika engkau mau diakui, pergilah. Jangan engkau berbuat apa-apa seperti ini. Tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ini namanya apa? Mereka kira mereka lebih pintar dari Yesus. Dan mereka menganjurkan Yesus. Buat apa di sini? Berani sedikit dong. Pergi Yerusalem. Menyatakan kehebatanmu. Menyatakan kebolehanmu. Di kota besar. Supaya terkenal. Orang kalau mau menjadi terkenal. Jangan simpan di desa. Ini engkau kalau menganjurkan orang lain. Jangan menganjurkan orang lebih pintar dari kamu. Sungkan Tapi Yesus punya adik-adik. Kira lebih hebat. Kira Yesus perlu dinasihati. Saya kadang-kadang mendengar orang menasihati saya. Nasihatnya itu lucu-lucu gitu loh.
Dan saya cuma mengatakan, Father forgive them. Because what they are saying they do not know. Masa kalau saya sudah batuk sedikit, 5 orang bawa obat. Ada yang cairan, ada yang kental, ada ini, ada yang itu. Dengar saya, mesti minum ini. Nanti minggu depan pasti baik. Yang pasti itu dia. Hatinya sih semua baik. Tapi mereka tidak ngerti. Kalau begitu batuk orang kasih air. Saya batuk bukan perlu air masuk. Saya perlu kelendarnya keluar. Salah. Anjuran-anjuran berdasarkan salah mengerti. Itu membosankan sekali. Apalagi Yesus, Tuhan yang menjadi manusia. Dianjurkan oleh anak-anak yang tidak mengetahui dia Tuhan. Jangan begitu dong. Now I tell you. I give an advice. Kalau mau terkenal, Yesus mau terkenal. Kalau mau terkenal, jangan di sini. Yerusalem, pergi situ. Engkau mesti menonjolkan dirimu, perbuatanmu supaya semua melihat, pamer di situ. Yesus tidak katakan, siapa lu? Kurang ajar. Lu anak Maria, saya anak Tuhan Allah. Lu cuma anak manusia, saya naungan Roh Kudus. Tahu siapa? Berani ngomong sama saya. Yesus tidak. Yesus diam. Saudara, kalau ada orang tidak ngerti, salah ngerti, tapi ngomong-ngomong sesuatu menganjurkan kamu sebagai advisor, bagaimana? Belajar ya. Belajar, kalau yang lebih mengerti, engkau harus dengar. Yang lebih tidak mengerti, jangan berdebat. Kalau orang menyerang engkau, dengan hati, dan motivasi tidak baik, khususnya orang rumah sendiri. Orang yang paling sakit hatinya adalah karena disalah ngerti oleh orang-orang paling dekat di bawah satu atap. Kalau istri disalah mengerti oleh suami, susahnya luar biasa. Kalau mama disalah mengerti oleh anak, susahnya luar biasa. Kesusahan yang kita tanggung justru datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Kalau musuh maki-maki kita, ya memang dong wajar, itu musuh kok. Kalau ini kan musuh loh, ini anak loh, ini suami loh, ini istri loh, ini adekku sendiri loh. Sulit terima, apa boleh buat. Ingat, kalau engkau mempunyai seorang adik yang melawan kamu, anggap itu salibmu. Engkau mempunyai seorang suami yang maki-maki kamu, anggaplah itu salibmu. Engkau mempunyai orang di rumah tanggamu yang tidak mau mengerti engkau, bagaimanapun tidak mau mengerti. Ingatlah, itu salibmu. Lalu kaitkan dengan ayat Yesus Kristus. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dia sendiri, tidak layak menjadi muridku, tidak mungkin mengikuti aku. Maka you mesti sadar, mesti sabar, mesti tekun, mesti tunggu, mesti toleran, mesti telan. Meskipun itu pahit luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus pernah menjadi manusia. Dia pernah menjadi manusia sehingga kita tahu kalau dia tahu. Kita ngerti kalau dia ngerti. Kita sadar kalau dia sadar. Sadar apa sih? Tahu apa sih? Ngerti apa? Kita sadar. Kita ngerti. Kita tahu bahwa dia mengerti kesulitan manusia. He understands us. What you experience. What you feel. What you got tortured from others. He understands you. Karena dia pernah menjadi manusia. Satu hari di Jakarta, saya khotbah di gereja Gang Ketapang. Kira-kira tahun 69. Pagi kami jam 7 ada orang ketuk pintu. Nah waktu itu pendeta HF Tan yang ada di Ketapang. Paling takut kalau saya diganggu. Siapa ini? Stephen belum bangun. Pulang. Tidak boleh cari dia. Orang bilang, waduh Pak Stephen dong kalau tinggal di Gang Ketapang. Sudah menjadi seperti narapidana yang dipenjarakan oleh Bok Sultan. Tidak ada orang boleh ketemu dia. Tidak bisa Pak. Saya ada hal yang perlu sekali ngomong sama dia. Lalu dia, Steve, sudah bangun? Saya sudah dari tadi bangun. Ada orang mau cari, silakan duduk, saya datang. Kamu tidak terlalu capek? Enggak. Pokoknya saya mau melayani. Saya keluar. Patong, boleh saya mengerti kesulitan beritahu sharing kepadamu? Silakan, apa itu? Saya hidup tidak berarti. Jadi mau apa? Mau mati. Lu hidup tidak berarti. Apa sih yang menjadi kesulitan? Istri saya itu row saya tidak habis-habis. Saya nikah sama dia sudah 7 tahun. Saben hari row habis-habis. Jadi mau apa lu?
Saya kalau lebih kasar, mau salibkan dia? Atau mau lempar dia ke laut? Atau doa supaya cepat-cepat mati? Saya bilang, you mesti pikul salib. Karena istrimu yang sudah dijodohkan Tuhan tak boleh dipisahkan. Engkau mesti telan. Pahit pun telan. Engkau mesti sabar. Aduh, dia bilang tak bisa. Apalagi dia bilang ini memang susah. Yang paling susah yaitu Yesus tak ngerti saya. Saya kaget. Lu kan tahu Yesus tak ngerti kan? Karena Yesus tak pernah nikah. Maka Yesus tak pernah dirongrong istri. Kan dia tak pernah ada istri. Yesus tak pernah mungkin mengerti aku. Terus dia seperti mau nangis. Laki-laki umur hampir 37 nangis. Yesus tak ngerti aku. Gila kok Yesus tak ngerti dia ya. Lu kok tahu Yesus tak ngerti? Yesus tak pernah nikah. Bagaimana bisa mengerti? Lalu saya mulai timbul satu pertanyaan. Yesus mengerti kita, maka kita mau mengerti kalau dia mengerti kita. Supaya dia mungkin mengerti kita, dia harus jelma menjadi manusia. Itukah tujuannya inkarnasi? No. Yesus tidak perlu sendiri menjadi manusia. Baru mungkin mengalami kesulitan kita alami. Baru mungkin mengerti kita. Saudara-saudara, pengalaman di dunia banyak. Yesus kalau tidak bisa mengerti orang lain, karena dia tak pernah mengalami. Kalau begitu, Yesus juga harus sering digigit nyamuk, baru tahu apa itu sakit malaria. Yesus harus pernah AIDS, baru bisa mengerti orang AIDS. Yesus sendiri juga harus jema lagi menjadi perempuan, baru tahu susahnya perempuan. Nah habis kan? Yesus jema satu kali menjadi laki, satu kali menjadi perempuan. Nah habis kan? Tak benar itu. Karena Yesus tidak pernah mengalami. Maka Yesus tidak mengerti. Ini salah. Lalu jawab apa? Semua pertanyaan itu bukan merepotkan saya. Memberi kesempatan saya berpikir. Memberikan saya maju. Memberikan kesempatan saya menggumulkan iman kekristenan. Dan lebih mendalam memikirkan Alkitab. Jawaban saya adalah. Yesus datang menjadi manusia. Bukan untuk mengerti kita. Untuk memberitahu kita bahwa dia mengerti kita. Dia datang untuk memberi pengertian kepada kita. Bahwa dia rela mengerti kita. Sehingga kita ngerti. Dia ngerti karena dia pernah menjadi manusia. Kalau Yesus tidak pernah menjadi manusia pun dia mengerti manusia. Dia tidak perlu harus mempunyai pengalaman itu. Kalau ada pengalaman baru ngerti. Ada pengalaman baru boleh khotbah. Maka kita tidak boleh khotbah hal yang kita tidak pernah alami. Seorang laki-laki tidak boleh menghibur seorang perempuan. Nangis, sedih itu tidak menolong. Ibu jangan nangis. Dan ibu mengatakan, engkau tidak pernah jadi perempuan. Engkau tidak berhak katakan apa-apa kepada saya. Saudara-saudara, saya pikir lagi. Kalau tidak ada pengalaman, tidak boleh bicara. Maka saya seumur hidup tidak boleh bicara tentang surga dan neraka. Karena tua-tuanya saya tidak pernah pergi. Betul tidak? Karena tidak ada pengalaman kan. Alkitab mengatakan no. What is being taught by God. What have been revealed by Holy Spirit. What have been written in the Bible. You should preach to them. Engkau tak ngerti. Khotbahkan. Engkau tak pernah mengalami. Bicara. Karena itu firman. Karena firman adalah dari Tuhan. Tidak boleh diikat oleh pengalamanmu yang terbatas. Kalau semua orang baru bisa katakan sesuatu setelah dia mengalami. Berarti pengalaman dia akan membatas dia berkata dan bersaksi bagi Tuhan. Saya sadar. Yesus kenapa menjadi manusia? Yesus bukan mau mengerti hidup manusia. Mau manusia mengetahui bahwa dia hidup untuk menyatakan bahwa dia dari dahulu mengerti. Dan dia rela mengalami apa yang kita alami. Bukan untuk mengerti. Untuk kita mengerti. Puji Tuhan. Nah, Yesus Kristus diam. Engkau fitnah dia, dia diam. Engkau menghina dia, dia diam. Engkau menasihati dia berdasarkan ketidakpengertian dan salah mengerti, dia diam. Ini rohani yang baik. Kalau kita dengar orang tidak tahu apa-apa, ngomongnya terlalu keras, kita langsung stop, lu tak tahu apa-apa. Yesus tidak. Biar adiknya menasihati dia dengan nasihat yang salah.
Kalau mau terkenal, Yesus tidak mau terkenal. Jangan di sini. Yesus bukan harus di sini. Karena apa? Karena orang yang suka menonjol diri mesti kota besar. Yesus tidak menonjol diri. Yesus tidak perlu ke kota besar. Yesus mempunyai kedaulatan ambil keputusan di sini lain atau di situ lain. Semua berdasarkan kesalahan. Sudah salah mengerti masih menasihati orang lain. Itu salah satu hal yang paling menjengkelkan. Tetapi Yesus menjawab, saudara, engkau pergilah ke Yerusalem. Waktu saya belum sampai. Nah ini jawaban. My time is not yet up. Saudara jangan bertindak kalau pimpinan Tuhan belum sampai. Ada dua macam orang di dalam pelayanan. Semacam mengikuti pimpinan Tuhan. Ikut di belakang. Semacam lagi terlalu cepat melangkahi. Akhirnya mendahului Tuhan. Saya sangat takut ketinggalan. Saya lebih takut mendahului. Nah ini menyangkut apa? Menyangkut, saya sudah kata berapa kali dari mimbar ini. The theology of time. The theology of time is very important. If the time of God is not yet up, please don't move. If the time of God is up already, please don't stay. Kalau engkau terlalu cepat sampai melangkahi Tuhan, engkau akan menemukan singa dan musuh di depan tanpa pertolongan Tuhan. Mati konyol. Kalau engkau ketinggalan dan tidak ikut jejak kaki dan speedo yang dipimpin oleh Tuhan, engkau left behind forever. Engkau tidak bisa kejar waktu. Dan engkau tidak bisa pakai Tuhan secara maksimal. Ini satu fase tentang revival. Semua bilang, oh kebangunan rohani. Oh ini kebangunan rohani. Saya bilang, tak. Kebangunan rohani adalah catch up the time delay and to walk in accordance of the speed of the guidance of the Holy Spirit. Apa namanya cope up? Apa namanya mengejar sampai mendapatkan saat pimpinan Tuhan yang speedo. Saudara-saudara, kalau sama-sama pergi naik sepeda, yang satu cepat, yang satu ketinggalan. Tidak mungkin kita menikmati kebersatuan. Tidak mungkin kita menikmati kesatuan atau sesuatu penyertaan bersama. Ayo mari sama-sama ya. Waktu sama-sama lihat itu sudah capek. Longgarkan sedikit. Kalau dia terlalu cepat kita ikut sedikit. Apalagi ikut Roh Kudus. What is called revival? Revival means to speed up your slowing down steps. To walk in accordance of the speed of the guidance of the Holy Spirit. Tidak ada satu buku di dunia mendefinisikan revival seperti ini. Kenapa? Waktu saya mentafsirkan buku Ibrani, saya menemukan 2 kali, jangan ketinggalan. Kau jangan ketinggalan. Berarti gereja terlalu pelan. Saudara-saudara banyak gereja pelan-pelan. Pagi ini saya kritik gereja reform di Amerika, di Eropa. Mereka reform. Akhirnya membanggakan reform. Tapi tidak mengabari Injil. Mereka mendoktrin yang hebat. Tapi tidak menginjili orang yang belum Kristen. Saya mengatakan kalau seminar ada tentang reform dan penginjilan. Harus diimbangkan. Masih ingat? Karena banyak orang yang injili tidak mau reform. Banyak orang reform tidak mau injili. Maka gereja injili yang begitu banyak majunya. Akhirnya sesudah lewat satu periode. Kacau, balau, tak karu-karuan. Ambruk langsung. Gereja reform yang berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun stabil doktrinnya. Tak pernah memenangkan jiwa kepada Tuhan. Both are wrong. Saya mendirikan gerakan ini langsung kasih nama gerakan reform injili. Reform injili. Karena saya bukan orang reform. Hanya reform toh. Kalau engkau tidak injili, silakan jangan taat, jangan tamat, dan jangan diluluskan dari sekolah saya. Saya tidak butuh orang yang reform, tapi tidak mengabari Injil. Karena saya takut ketinggalan. Dan ini saya jalankan. Karena apa? Do not be left behind. Jangan ketinggalan. Speednya itu, kalau semua gereja mengerti apa yang saya katakan hari ini,
Tidak mungkin mereka tidur atau puas dengan orang banyak yang kelihatan. Lalu menjadikan yang tidak kelihatan lebih banyak menghina kekristenan. Saya tidak minta besar. Tapi saya minta besar sesuai pimpinan Tuhan. Saya takut ketinggalan. Karena saya tidak mau Roh Kudus terus berjalan di depan. Kita main-main di belakang. Saudara-saudara. Yesus mengatakan my time is not yet up. Saya diinspirasikan begitu dalam dari kata ini. Seumur hidup saya tidak berani move one step. Except I know the move is influenced by Holy Spirit. 11 tahun yang lalu saya ambil keputusan 5 negara. Bukan hanya Indonesia. Setiap minggu 5 negara. 5 tempat pergi. Ini tahun ke-11 minggu ini. Di dalam 1 minggu ini. Sudah 11 tahun saya melayani. Apakah mati? Tua? Enggak, cuma rambutnya kurang saja. Tetap sehat, tetap bekerja. Istri saya menanya 2 kali. Lu dulu kota Surabaya, Malang sudah kecapean. Sekarang mau Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong. Mana mungkin? Lu umur berapa? Saya umur 60. Umur 60 masih mau 5 kota. Kalau boleh 7 kota. Karena 1 minggu 7 hari kok. Baru bulan lalu. Kalau dari Kemis saya pulang dari Taiwan. Jangan ke Jakarta. Ke Surabaya malamnya bikin lagi. Expository Surabaya. Lalu Jumat terbang ke Bandung. Expository lagi di Bandung. Lalu pulang malam-malam pakai kereta api atau mobil. Cuma 2 jam sampai Jakarta. Minggu pagi kota di Jakarta lagi. Kamu umurnya berapa? Saya bilang 70. Tapi aneh orang 17 lah tentu menang kuatnya. Nak menang napasnya. Saya berkorban dah minum. Saya dah korban dah. Lalu korban lagi tidak. Mungkin kan. Kalau gini, yuk ada rumah atau tidak? Ada rumah tangga atau tidak? Ya ada, tapi ada 2. Hah? 1 rumah tangga di sini. 1 my father's home. Saya harus melayani rumah Tuhan. Yesus umur 12 mengatakan, "Tak tahukah saya harus selalu di dalam rumah Bapakku? Tak tahukah aku harus menaruh niat tentang rumah Bapakku di surga?" Saudara-saudara, memang setelah 3 tahun akan datang seluruh Yohanes selesai, saya tidak secara pribadi tidak keluar lagi. Dan banyak orang mulai gelisah, khususnya di Hong Kong ada 1 orang terus bilang tak boleh datang lagi, mesti datang lagi sampai cuan ke aku. Sudah datang 11 tahun, ya giliran lu dong. Tak boleh, lu sendiri kerjakan dong. Terus suruh saya orang terus kerjakan. Saudara-saudara sekalian, Yesus belum waktunya, tidak berani dia pergi. Yesus kalau sudah waktunya tidak berhenti, dia berhenti. My time is not yet up. Ini teologi yang penting. Ini sebabnya Yesus mengapa di Galilea. Yesus mengapa tidak ke Yudea. Biar kita mempunyai pelajaran. When should I go? When should I stay? Where should I choose? Why I should stay? Berdoa kepada Tuhan. Mungkin Tuhan mau engkau menjadi hamba Tuhan. Mungkin Tuhan mau engkau undur diri dari pekerjaan. Lalu pergi institut. Mungkin Tuhan memberikan sesuatu benih menjadi penginjil di Afrika. Mungkin Tuhan memimpin orang di tengah-tengah kita. Tidak lagi mewarisi kekayaan papamu. Tapi mau mengerjakan ladang Tuhan. Bapa surga. Saya tidak tahu. Pokoknya according to the guidance of the Holy Spirit. In accord with the speed of the time of God. Mari kita belajar dari Yesus Kristus. Hari ini sampai di sini saja. Kita teruskan pasal 7. Dan melihat akhirnya kenapa Yesus ke Yerusalem. Dan di situ apakah dia takut mati? Kenapa dia langsung masuk bait Allah. Dan mengajar orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Karena cintamu, karena cahaya firman-Mu, karena penerangan Roh-Mu yang kudus, dan karena pertolongan dari kitab suci yang sudah turun kepada kami dari nabi dan rasul. Kami boleh mengerti kehendak-Mu. Kami boleh memikirkan kehidupan.
Kami boleh menguraikan firman ayat-ayat sehingga kami dapat bijaksana, dapat pengertian bagaimana hidup pikul salib, bagaimana hidup mengikut Engkau, bagaimana hidup mengerti pimpinan Roh-Mu yang kudus. Berkati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.